Shalom, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Edwin A. Panjaitan, NIM 200504006. Di sini pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Dimulai pada bab 4 sampai bab 6. Baik, saya akan memulai presentasi saya pada bab 4, sumber hukum negara. A. Sumber hukum tata negara. Pengertian sumber hukum. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum? Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu sering disebut dengan source of law. Atau perkataan sumber hukum itu sebenarnya berbeda dari perkataan dari dasar hukum atau landasan hukum ataupun payung hukum. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan perkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari asal muasal suatu nilai norma tertentu berasal dalam pasal 1 Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 ditentukan bahwa pada pasal 213 ayat 1 sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah 1. Pancasila sebagai yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan sarana pengadilan dan sekaligus sistem referensi mengenai perilaku ideal dalam setiap tatanan sosial. Pengertian sumber hukum yang demikian itu sangatlah jelas, sangat berbeda dari pengertian sumber hukum yang terkait dengan pengertian yang dipakai dalam ilmu hukum tata negara ataupun ilmu kontemporer. Pada umumnya, dalam hukum tata negara Indonesia yang disebut sebagai sumber hukum itu misalnya adalah salah satunya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Dan yang kelima, peraturan daerah atau pengertian sumber hukum. Di sini dijelaskan untuk menunjukkan kepada pengertian tempat asal terkaitnya suatu keadaan hukum yang bersifat umum untuk dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya atau share yang biasanya diakui sebagai sumber hukum sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis. Yang kedua, yuridisi keadilan. Yang ketiga, yaitu konvensi ketatanegaraan dan constitutional convention. Yang keempat, hukum internasional tertentu. Dan yang kelima, doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. B. Sumber hukum tata negara. 1. Sumber material dan formil.
Pandangan hidup bangsa Indonesia tercakup dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafat hidup bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafat bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Oleh karena itu, hukum Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan fokus persatuan bangsa bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak demikian berarti berhukum formil pula sesuai dengan tingkat hierarkisnya bagi peraturan di bawahnya. 2. Peraturan dasar dan norma dasar. Seperti ada dikemukakan oleh penemu Howard Phillips, Paul Jackson, dan Artesia Lefort dalam The Constitutional Law of a State. It's the law relating to the constitution of that state. Maka penting sekali untuk memahami hukum negara dan konstitusi secara bersamaan. Hukum sendiri diakui tidak mudah untuk didefinisikan oleh H.L.A. Hart. Seperti sendiri menyatakan bahwa mengenai apa itu hukum merupakan pertanyaan yang senantiasa diajukan di sepanjang sejarah umat manusia. Menurutnya, it is a present question. 275 yang melalui diajukan dari waktu ke waktu. Namun demikian, di lapangan hukum tata pemerintahan tata negara, kita memusatkan perhatian hanya kepada hukum dalam konteks kenegaraan, yaitu hukum negara atau state law, hukum kota atau municipal law, hukum desa atau village law, dan sebagainya. Dalam perspektif hukum tata negara, hukum negara atau the law of states kita lihat sebagai hukum yang terdiri atas pedoman perilaku atau rules of the conduct yang ditetapkan oleh lembaga negara yang bertindak sebagai legislator atau regulator dan ditegakkan oleh lembaga pengadilan yang dibentuk oleh negara. Ya, presentasi pada bab 4 kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut pada bab 5. Penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran dan anatomi metode tafsir. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum untuk dipakai dalam penyelesaian kasus-kasus pengambilan keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Di samping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation atau penafsiran oleh hakim juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi atau memperbaiki makna yang dapat dalam suatu teks undang-undang dasar. Seperti yang dikemukakan oleh K.C. Ware, undang-undang dasar dapat diubah melalui sebagai berikut.
1. Formal amendment. Kedua, judicial interpretation. Dan ketiga, constitutional usage and convention. Dikarenakan pentingnya hal tersebut di atas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sejarah hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam 5 macam metode penafsiran. Tapi ada juga sarjana yang menganggap metode konstruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga. Sehingga macam-macam penafsiran sebagai berikut. 1. Penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Dalam model ini, penafsiran gramatikal yang dimaksud mempunyai pengertian yang sama sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, penafsiran sistematis. Makna formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu pada hukum sebagai sistem langkah yang dilakukan, yaitu dengan mencapai makna kata-kata yang terdapat di dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula pada kaidah-kaidah lainnya. Menurut Fisher, dalam sebuah sistem buku yang menitik beratkan pada kodifikasi maka merujuk pada sistem perundang-undangan atau kitab undang-undang merupakan hal yang biasa. Ketiga, penafsiran sejarah undang-undang. Penafsiran dengan cara menunjukkan pada sejarah penyusunannya, membaca risal dan catatan pembahasan oleh komisi-komisi dan naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan pembahasan, termasuk dengan surat menyurat yang berhubungan dengan penyusunan suatu undang-undang. Keempat, penafsiran sejarah hukum. Penafsiran dengan cara menemukan arti suatu rumusan norma hukum dapat menghitungkan sejarah, isi norma atau pengertian hukum, mencari culture. Penafsiran ini dilakukan karena ada perubahan pandangan masyarakat yang disituasikan kemasyarakatan. Makna yang diberikan kepada suatu norma bersifat mendobrak atau perkembangan setelah diberlakukannya hukum. Salah satu ciri pentingnya penafsiran ini ialah pembagaian maksud pembentukan undang-undang, makna objektif atau aktual maupun subjektif dari suatu norma sama sekali tidak berperan lagi, atau sering diungkapkan oleh Zazim Hamidi dengan mengutip pendapat dengan Sudikno. Zazim Hamidi dengan mengutip pendapat Sudikno, Mertokusumo, Fitlo, Ahmad Ali, dan Yuda Bakti mencatat 11 macam metode penafsiran hukum, yaitu 1. Interpretasi gramatikal, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Kedua, interpretasi historis, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Ketiga, interpretasi sistematis, menafsirkan undang-undang. Keempat, interpretasi sosiologis atau teleologis, makna undang-undang yang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsirannya dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum. Keenam, interpretasi komparatif, menafsirkan dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum,
Berikutnya, interpretasi futuristik menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU atau rancangan undang-undang sedang dalam proses pembahasan. Berikutnya, interpretasi restriktif membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu. Kreatif dalam pandangan konstitutif adalah interpretasi antara yang dimaksud dan tujuan kedua. Artistic interpretation menentukan maksud penulisan bukanlah persoalan yang mudah, sebab kita harus berupaya memahami maksud melalui pemaknaan ungkapan kesadaran mental. Penafsiran artistik tidak selalu bermaksud mengidentifikasikan beberapa jenis kesadaran pikiran dalam menggunakan pengaruhnya terhadap pikiran penyusunan ketika dia mengatakan menulis atau melakukan sesuatu. Konstruksi hukum menurut teori dan praktik dapat dilakukan dengan 4 metode. 1. Analogi atau metode argumentum atau per analogium. Cara kerjanya, metode ini diawali dengan mencari esensi umum suatu peristiwa hukum yang ada dalam undang-undang. Esensi yang diperoleh kemudian dicoba terhadap peristiwa yang dihadapi. Apakah peristiwa itu memiliki kesamaan prinsip dengan prinsip yang terdapat dalam esensi umum tadi? Umpamanya, apakah orang yang memancing belut dapat diberikan sanksi, sementara larangan yang tertera di sudut kolom berbunyi dilarang memancing ikan? Kedua, yaitu metode argumentum e contrario. Ini digunakan jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur hal tertentu untuk peristiwa tertentu, sehingga untuk hal lain dan sebaliknya dapat ditafsirkan sebaliknya. Ketiga, metode penyempitan hukum, misalnya pembuatan melawan hukum, dapat disempitkan artinya untuk peristiwa tertentu yang termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga dapat peristiwa yang dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum. Keempat, fiksi hukum hermeneutika adalah merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Tujuan hukum itu adalah untuk menempatkan perbedaan kontemporer tentang penafsiran atau interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Jikalau di antara satu sarjana hukum dengan sarjana hukum yang lainnya berbeda pendapat dalam memahami suatu hukum norma, adalah bukan karena perbedaan kepentingan di antara mereka, melainkan karena perbedaan mazhab atau aliran pemikiran dan metodologi penafsiran yang dianut. Oleh karena itu, tidak perlu lagi adanya adigum yang bersifat mencemooh seolah-olah jika terdapat 2 orang sarjana hukum berdebat, maka akan menghasilkan 3 pendapat, seolah-olah para sarjana hukum itu sendiri memahami dan menafsiri sesuatu peraturan yang dikaitkan dengan kasus konkret yang dihadapi. Oleh karena itulah, maka saya mengusulkan agar para ahli hukum dan ahli hukum tata negara dapat menyumbang ide dan gagasan bagi upaya mengembangkan cabang ilmu
yang tersendiri di bidang penafsirannya. Hukum dan konstitusi di masa yang akan datang sebagai salah satu cabang ilmu yang bersifat menunjang atau Hulkwetenschaft sebagai cabang ilmu penunjang ilmu penafsiran. Hukum itu akan sangat membantu semakin berkembangnya ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya bagi di Indonesia sendiri maupun di dunia ilmu hukum pada umumnya. Baik, saya akan melanjutkan bab ke-6, praktik hukum tata negara. A. Pergeseran orientasi politis ke teknis. Selama lebih dari 50 tahun sejak Indonesia merdeka, atau tepatnya dari tahun 1945 sampai tahun 1998. Ketika terjadinya reformasi nasional pada 50 tahun sejak kemerdekaan, bidang ilmu hukum tata negara atau konstitusional law agak kurang mendapatkan pasaran di kalangan mahasiswa di Indonesia. Penyebabnya ialah bahwa selama kurun waktu tersebut orientasi bidang studi hukum tata negara ini sangat dekat dengan politik, sehingga siapa saja yang berminat menggelutinya sebagai bidang kajian yang rasional, kritis, dan objektif dihadapkan pada resiko politik dari pihak penguasa yang cenderung sangat otoritarium selama masa pemerintah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, sekaligus kekuasaannya mengalami stagnasi sehingga dinamika demokrasi tidak dapat tumbuh dengan sewajarnya, yang memungkinkan perkembangan pandangan-pandangan kritis mengenai persoalan-persoalan politik ketatanegaraan. Akibatnya menjadi sarjana hukum tata negara bukanlah cita-cita yang tepat bagi kebanyakan generasi muda. Oleh karena itu, sifat-sifat yang berkembang dalam perkembangan ilmu hukum tata negara menjadi sangat politis karena memang selalu berhubungan dengan aktivitas di lembaga-lembaga politik. Para sarjana hukum tata negara atau constitutional lawyers juga kebanyakan dipengaruhi pula oleh cara berpikir politis. Norma hukum cenderung dilihat dari kacamata seharusnya bukan, yang nyatanya mengatur kasus-kasus konkret yang dihadapi. Setiap kali orang membaca dan menafsirkan undang-undang, maka yang muncul di pikirannya adalah apa yang seharusnya ada atau apa yang seharusnya tidak ada. Akibat para sarjana hukum tata negara tak ubahnya, bagaikan para politis hukum yang cenderung mengambil posisi sebagai orang yang memperjuangkan nilai-nilai hukum dari berpikir sebagai jurits yang memahami dan mencoba untuk menerapkan apa adanya terhadap kasus konkret yang dihadapi. Kecenderungan yang demikian itu terjadi karena bidang hukum tata negara tidak memiliki lahan praktik selain lingkungan lembaga politik. B. Lahan praktik hukum tata negara. Sebenarnya, lahan praktik bagi ilmu hukum tata negara dapat dikatakan cukup luas. Banyak yang terbuka dari bidang-bidang yang terkait dengan hukum tata negara, termasuk hukum administrasi, dan mencakup kegiatan-kegiatan yang sangat luas aspeknya. Kegiatan-kegiatan kenegaraan dan pemerintahan yang tercakup dalam bidang hukum tata negara dan tata usaha negara atau administrasi negara itu mencakup kegiatan-kegiatan 1. Legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, administrasi yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan informasi
dan penyebarluasan informasi hukum. Ketiga, pendidikan hukum dan pembinaan reformasi profesi hukum. Keempat, penyelenggaraan hukum atau pelaksanaan dalam arti penerapan hukum oleh pelaksanaan yang ditentukan oleh hukum tersebut atau the administration of law. Kelima, aspek hukum kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara. Keenam, kegiatan penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan dan penentuan hukum. Ketujuh, penyelenggaraan peradilan sampai keadilan, pengadilan, putusan hakim yang bersifat tetap. Kedelapan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Di negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, seorang senator biasanya mempunyai staf antara 25 sampai 35 orang yang seluruhnya dibayar dan diberi honor dari anggaran negara. Meskipun setiap kerja berdasarkan kontrak selama masa jabatan senator, yang dibantunya itu menduduki jabatannya. Dengan demikian, tugas dan fungsi seseorang anggota lembaga perwakilan rakyat dapat efektif dalam menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dalam kaitan itu, staf ahli di bidang hukum, khususnya hukum tata negara, merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di masa-masa mendatang, kebutuhan negara kita akan tenang. Ahli hukum tata negara ini, sebagaimana juga dialami oleh negara-negara maju, akan terus meningkatkan seiring dengan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat dan kematangan sistem demokrasi yang dikembangkan dalam praktik di bidang administrasi negara, di lingkungan lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan lainnya. Juga selalu diperlukan peranan para sarjana hukum tata negara dalam arti luas, yaitu termasuk sarjana hukum administrasi negara setiap lembaga negara. Yang kedua, pengujian konstitusionalis undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah satu, perorangan untuk kelompok warga negara. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum privat atau badan hukum publik atau lembaga negara. Syarat-syarat harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah bahwa keempat subjek hukum tersebut dapat membuktikan dirinya mempunyai hak-hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau ketentuan undang-undang yang bersangkutan, sehingga ia memohon agar undang-undang atau bagian dari ketentuan undang-undang dimaksud dinyatakan tidak mengikat untuk umum. Oleh karena itu, melalui buku ini saya ingin mengajak kalangan generasi muda, khususnya para mahasiswa hukum, untuk tidak ragu-ragu memilih bidang hukum tata negara. Indonesia di masa kini dan apalagi di masa depan sangat membutuhkan peranan sarjana hukum tata negara untuk menata kehidupan kenegaraan kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tentu saja untuk jangka pendek sekarang, karena kebutuhan sangat luas, banyak dan sangat mendesak. Sementara jumlah sarjana hukum tata negara yang ada terbilanglah sangat sedikit jumlahnya. Persaingan yang ada berjumlah ketat
dan benar. Namun di masa depan, bidang hukum tata negara ini cenderung berkembang semakin populer dan negara ini cenderung berkembang dan akan banyak diminati. Oleh sebab itu, yang diperlukan oleh negara kita di masa depan, di samping jumlahnya yang banyak, juga mutunya yang harus tinggi. Untuk itu, hendaklah para mahasiswa berlomba-lomba menjadi sarjana hukum tata negara yang ahlinya dapat diandalkan dalam arena persaingan yang masih ketat di masa depan. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.